Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا والسلاماتنا والسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤل درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وتقبل توبتنا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر واغفر ذنوبنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا وأستاذنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا المرحوم أبي المرحومين semua atau setuju ahli kubur dari Ibu Siti Dalilah dan setuju ahli kubur jamaah setuju dan taraitan setuju muslimin muslimat setuju umat Rasulullah sebadaya dalam kubur. Muka-muka tusa-tusa naik seorang Allah yang tak tercetih tenang pada alam barzahnya. Bijaki Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bijaki ulama'illahil amilin awliya'illahil salihin khususan muallif hadzal kitab Sunan Ibnu Majah Al-Imam Al-Hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Majah bin Yazid Al-Qazwini قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita awali dengan membaca salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Sarang baca dua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta-pecinta ilmu, hafidha wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam pertolongan kasih sayang Allah di dunia hatta al-akhirah. Amin. Allahumma amin.
Pagi ini kita akan mengaji satu kitab hadis dari Al-Hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Majah bin Yazid Al-Qazwini yang terkenal dengan sebutan Ibnu Majah. Makanya kitab hadisnya disebut Sunan Ibnu Majah. Kita akan mengaji Sunan Ibnu Majah. Nah, kitab ini ya. Kita akan mengaji 2 hari kitab Ibnu Majah, 2 hari kitab Al-Adabul Mufrad, 2 hari kitab Al-Fawaidul Mukhtar, 1 hari Jumat kita mengkaji kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Kenapa banyak kitab yang kita kaji? Agar kita mendapat barakah dari berbagai macam ilmu yang Allah futuhkan, yang Allah turunkan kepada beliau-beliau pengarang-pengarang kitab ini. Agar kita mendapat wawasan. Ya, jadi kalau kita hanya satu kitab, kapan mau hatam? Oh, lama. Jadi kita sebentar-sebentar abid. Makanya banyak kitab. Paling tidak kita mengkaji beberapa wawasan-wawasan ilmu-ilmu pengetahuan. Jadi 2 hari kitab Ibnu Majah, 2 hari Al-Adabul Mufrad, 2 hari Al-Fawaidul Mukhtarah, yang 1 harinya hari Jumat nikah berbicara tentang kaifa takunu ghaniyan, bagaimana resep menjadi kiat-kiat orang yang sukses atau kaya. Nah, saat ini kita akan memulai dengan mengkaji kitab yaitu Sunan Ibnu Majah, kitab hadis ya. Ini kurang lebih 4.000 hadis. Beliau mengumpulkan hadis, 4.000 hadis. Beliau memang ahli hadis ya. Namanya aslinya Abi Abdullah Muhammad bin Majah. Berarti putranya Majah. Bapak Majah, Syekh Majah. Nah, makanya disebut Ibnu Majah. Putranya Syekh Majah. Al-Qazwini itu satu daerah di Irak. Ya. Makanya ulama-ulama dulu itu disematkan dengan nama desanya. Ya. Al-Bukhari dari Bukhara. Nah, ya. Al-Qazwini dari Qazwini. Dari Qazwi. Di mana? Di Irak. Nah, makanya ulama-ulama itu disematkan. Paling senang semataki. Terkenal dengan apa? Dengan nama daerahnya. Nah, jadi kula ngarang kitab ya. Ya saya sudah banyak ada 10 buku ya, tapi bukan berbentuk bahasa Arab beni kitab tapi bentuk buku. Bisa disematkan Ahmad Nur Al-Karangasmi. Lahir nang Karangasem. Al-Karangasmi. Nah, Karangasem beda 2, beda Karangasem Situbondo, beda Karangasem Bali. Nah, Al-Karangasmi bisa. Al-Bukhara di Bukhara. Nika Al-Qazwini, Qazwi di Irak, di satu daerah yang ada di negara Irak. Irak. Nah, jadi orang-orang terdahulu nika memang ulama-ulama yang paling terkenal membawa namanya, membawa kotanya, desanya. Coba Pondok Sidogiri. Sidogiri itu bukan nama pondok, tapi nama desa, nama kampungnya Sidogiri. Saya terkenal kan bukan nama pondoknya, tapi Sidogiri. Nah, saya terkenal kan nikah. Saya terkenal kenikah Sidogiri. Lah nikah. Nah, Tulangan. Saya terkenal pondok pesantren Tulangan Sidoarjo. Terkenal. Jadi kiai-kiai ulama-ulama dulu membawa nama daerahnya yang lebih terkenal. Nah, nikah sama dengan. Jadi disematkan ulama-ulama lambak ingat nikah. Jadi cinta kepada negaranya, cinta kepada nikah. Imam Bukhari, beni Bukharinya mana kira beni Bukhara. Nah, misalnya Syekh Abdul Qadir bin Saleh bin Dus Al-Jilan, nama daerah kira, bukan Al-Jailani, beninya mana orang.
Bukan dibaca Jailani tapi Al-Jilan, ya. Nama satu daerah. Nah, ini kan. Nah, bukan nama orang tapi nama daerah. Nah, agar daerahnya ini terkenal dengan ilmu. Ini Sunan Ibnu Majah Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Majah bin Yazid Al-Qazwini. Beliau ada seorang ulama ahli hadis yang cerdas. Jadi mulai dari kecil beliau memang cerdas belajar tentang hadis kepada guru-guru beliau. Nah, mudah-mudahan kita mendapat futuh barakah ya dari beliau muallif pengarang kitab Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah ini. Muka ngaulia barakana, muka ngaulia kecerdasanna, karomana, sebagi seorang Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memulai dengan bab yang pertama. Ittiba' sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala thana syarikun 'anil a'mashi an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Hadis ini berarti dari jalur Abu Hurairah. Nah, paling banyak meriwayatkan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amartukum bihi fakhudhuhu, ma amartukum bihi, apa-apa yang aku perintahkan kepadamu, fakhudhuhu, maka ambillah. Nah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ambil. Artinya ambil apa? Kerjakan. Artinya ambil lakukan. Artinya ambil tekuni. Artinya ambil pahami. Artinya ambil manfaatkan dengan sikap dan perilaku yang baik. Nah, apa-apa yang diperintahkan Rasulullah. Kalau di dalam ilmu usul fiqih, sesuatu yang berupa perintah, ini namanya apa? Yaitu kewajiban. Mulai perintah, wajib lakoni. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini ke perintah nih kan? Berarti perintah wajib. Sallu, salatlah engkau. Apa ajang ku leban panjenengan. Tadak tabar apa ajang nih kan? Ini ke perintah. Ini perintah. Bagaimana caranya salat? Kama ra'aitumuni usalli. Sebagaimana engkau melihat aku salat, ikuti salat-salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kita tidak nutut kepada Rasulullah, bagaimana sahabat-sahabat meriwayatkan, menceritakan caranya salat Rasulullah. Nah, di sahabat-sahabat ceritakan kemudian mana riwayat dari sahabat direkam kemudian dikumpulkan oleh ulama fiqih, ulama madhab. Lah, ikuti kita dari ulama-ulama fikih kita. Lah, ini caranya. Beni abai ke bayi TV, salat versi TV, salat bukan. Lagi, kutu versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas nikah. Kama ra'aitumuni usallilah. Karena kita tidak nutut ke sahabat, ke Rasulullah. Yang nutut siapa? Rasul. Yang nutut siapa? Sahabat. Nah, sahabat melihat Rasul pada saat sholat, nah, berbeda-beda. Satu ketika sahabat melihat Rasulullah sholat, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Rasulullah mengangkat tangannya baina udunaini, di antara dua telinga. Loh, suatu ketika kan sahabat. Nah, Allahu Akbar. Lah enggak nikah mon afajang. Lah. Kemudian di suatu tempat lagi Rasulullah salat, dilihat oleh sahabat, Allahu Akbar baina mangkibaini. Salat tangannya di antara dua bahu. Nah, mana yang benar? Sama-sama benar. Karena sama-sama melihat Rasulullah
salat. Lah, gini kah? Ya. Yang tidak benar, yang tidak dicontohkan Rasulullah, apa jeng Allahu Akbar. Rawat ada. Nah, rawat ada apa jeng. Beda pola apa jeng boleh kula pernah. Allah. Tak ada rawat. Arwah kopian abulet. Allah. Ada aleng-leng kadang. Nah, ada. Tidak ada di dalam hadisnya, tidak ada. Jabai ke baik. Kalau dua boleh begini. Nah, nggak nikah. Contoh akhir Rasulullah. Sahabat melihat Rasulullah berbeda-beda. Nah, kau kita harus yakin kepada sahabat. Nah, kemudian ini direkam secara rapi oleh ulama, oleh ahli fikih. Nah, cek yang matua apa nikah. Kau tuh kita hafal hadis. Tak hafal Al-Quran, tak hafal hadis, tak oning ilmu na alat, nikah, wamatua. Harus ikuti ulama kita, harus punya imam kita. Wuduk versi sera. Nikah. Tetap imam-imam kita itu kepada Rasulullah, tak kira nyimpang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu ahli ilmu semuanya, ahli hadis semuanya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, cerdas, semua menguasai hadis. Bahkan beliau hafal Quran. Nah, makanya kita mengikuti ulama-ulama kita. Apa yang diperintahkan Rasul kepada kita, fakhuduhu, ambil, lakukan. Tadi Rasulullah salatnya begitu. Nah, kita ikuti. Salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasul, ikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan. Nah, yang diperintahkan oleh Rasulullah ambil. Nah, kalau tidak diperintahkan, misalnya, gimana cara? Tidak ada perintah. Kalau tadi perintah kan, sallu. Rasulullah tidak memerintah, tapi Rasulullah mengerjakan. Banyak hadis-hadis ini. Tak perintah. King Rasulullah alako. Itulah yang dinamakan sunnah fi'liyah. Lakoni. Ini ke sunnahnya mana? Lah, itu sunnah. Rasulullah misalnya tidak memerintahkan kepada kita. Nah, misalnya Rasulullah diceritakan oleh siapa? Oleh Sayyidah Aisyah. Ya. Oleh Sayyidah Aisyah. Ketika ada orang yang tanya, bagaimana kehidupan Rasulullah? Aisyah mengatakan, Rasulullah kalau sholat malam hari kakinya bengkak. Lah, Rasulullah kan tak nyoro, tidak memerintah ini Rasulullah. Rasulullah tidak meminta ibaan mun afojeng sokona kotubara. Tetapi berarti menunjukkan apa? Pernyataan Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah senang gemar menghidupkan qiyamul lail, salat malam sampai kakinya bengkak. Bagaimana caranya? Ikuti kita, itu sunnah walaupun tidak diperintah. Walan tak perintah Kanjeng Nabi, pas tak mengikutinya. Nah, itu namanya sunnah. Sunnah ini kepada telok. Ada yang sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah itu ya tadi yang diperintah, yang dianjurkan atau yang dilarang. Ini kan sunnah lakoni. Mun diperintah, mun larang jauhi. Nah, selanjutnya hadis itu. Wa ma nahaitukum anhu, dan apa-apa yang aku larang bagimu, yang aku larang bagimu, fantahu, tinggalkan. Nah, nikah. Di dalam ilmu usul fiqih, sesuatu yang dilarang berarti haram. Haram. Lakoni, tinggalkan. Lagi-lagi nikah. Mun nyata-nyata larang, jauhi bas. Tinggalkan bas. Zina larang ben Islam ben Kanjeng Nabi, jauhi. Minum-minuman khamar larang ben Kanjeng Nabi, jauhi. Cek lakoni. Lah nikah. Cek lakoni.
jauhi. Yang diperintah, ambil, lakukan. Selarang, jauhi, tinggalkan. Fantahu ni kan benih jauhi, fantahu, tinggalkan. Tinggalkan. Nah, ini lagi, ini banyak. Kemarin kita setelah membahas di kitab Al-Adabul Mufrad, apa yang dilarang Kanjeng Nabi? Saling melaknat, saling membenci, saling mengadu domba. Kenika larangan, mon larangan fantahu apa? Tinggalkan, cek lakoni. Mon elakoni tusa. Tusa. Benih-benih ada tabar kenika larangan yang kemarin itu. Nah, ini penegasan ini hadis ini. Kemarin amalannya, pengamalannya kemarin. Ini kan dasarnya. Nah, kitab-kitab Al-Adabul Mufrad ini kan nyampung ke ini kan kitab amaliyah. Nah, ya, yang dikarang oleh Imam Bukhari tadi ya. Ya, Imam Bukhari. Makanya terkenallah kan Imam Bukhari. Ya, padahal benih nyaman orang dari Bukhara. Nah, sangkun nama aslinya siapa? Abi Abdullah Muhammad bin Ismail. Nah, ini amal. Kemarin dijelaskan di sini. Apa? Namimah. Kemudian apa? Saling melaknat, berbicara jelek. Loh, ini kata oleh. Nah, mengacaukan orang yang kasih sayang kemudian dipecah belah, diracuni dan sebagainya. Tidak boleh. Berarti harus tinggalkan. Ingat nih prinsipnya, biar. Apapun yang diperintah Nabi menjadi kewajiban, fakhuduhu, ambil, lakukan. Dan apapun yang larang Nabi, fattahu, tinggalkan, cek lakoni. Berarti wajib, kalau sesuatu yang berupa kewajiban, lakukan. Sesuatu yang berupa larangan, itu haram, maka tinggalkan. Sehingga, gini kan. Itu prinsipnya, rumusnya begitu. Nah, mulai parenta wan Kanjeng Nabi lakoni. Nah, parenta kenika kelak berdua, bertelok kelak. Ki sunnah-sunnan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kadang marenta lewat perkataan. Kadang Rasulullah tak marenta perkataan tapi melakukan. Lah nikah. Melakukan Rasulullah. Berarti ini tidak untuk semua. Maksudnya tidak untuk semua, kadang disesuaikan dengan kemampuan. Contoh, Rasulullah kan tak memerintah puasa Sya'ban. Nah, kemarin puasa Sya'ban nih kan. Kemarin bulan Sya'ban. Puasa Rajab. Kan ada puasa Sya'ban nih kan. Puasa Sya'ban nih kan. Hadis, puasa lagi. Tak ada. Sayyidah apa hadisnya? Sayyidah Aisyah, istrinya menuturkan kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah berpuasa di bulan Sya'ban sebulan penuh. Kadang tahun besoknya Rasulullah tidak berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Berarti apa? Puasa itu adalah puasa sunnah. Kan Rasulullah tak menganjurkan, kan Rasulullah melakukan. Lah itu untuk umat. Berarti mau nggak kenikah disesuaikan dengan kemampuan umat, itu namanya sunnah fi'liyah. Nah, kenikah kau tuh pahami kenikah. Nah, makanya saya puasa oleh puasa mulai dari bulan Sya'ban awal oleh kor menjadi kebiasaan oleh. Lah, tak puasa juga oleh karena itu sunnah. Rasulullah sebenarnya bisa apa? Bisa puasa setiap bulan, setiap tahun. Rasulullah setiap tahun bulan Sya'ban full bisa. Tapi takut dianggap wajib. Karena banyak umat Rasulullah juga tidak mampu dalam hal itu. Makanya Rasulullah bijak. Nah, nikah kan tak iparenta punten. Lima pada hadis parenta puasa bulan Sya'ban. Enten. Tetapi Rasulullah melakukan hadis ini dari Sayyidah Aisyah, sunnahnya Rasulullah. Saya careta kan ini kasera Sayyidah Aisyah. Lah, ini harus dipahami nih kak. Ya. Kadang ada orang kan
Oh itu puasa Sya'ban itu tidak sunnah, tidak dicontoh, tidak dianjurkan, tidak ada dalam hadis. Caknya siapa? Lah, hadis ini bukan lagi pernyataan. Sunnah-sunnah Nabi itu bisa fi'liyah. Dan Rasulullah memang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, kalau bulan Sya'ban mengistimewakan puasa di bulan Sya'ban. Lah gini kan. Makanya kalau bulan panjenengan siapa puasa bulan Sya'ban dipersiapkan. Kencerna raja. Tak usah bentak kenceren. Rasulullah mun alakoni pasti butuh hikmahnya. Itu ya. Itu rumus nikah. Nikah kenapa kulo pacerna? Nah, karena nikah penting nikah. Lagi apa yang diperintah oleh Nabi itu bisa merupakan kewajiban dan juga sunnah. Tapi kalau sudah dilarang oleh Nabi jangan dilakukan. Itu haram. Lah sehingga mulai larang macam-macam. Mulai larang taol lakoni. Nah, kenikah. Nah, kalau diperintah itu masih banyak. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Banyak Rasulullah nih kayak gini. Misalnya Rasulullah tidak mengatakan, menganjurkan, tidak melakukan, tapi membiarkan. Contoh. Sayyidina Bilal bin Rabah. Nah, Sayyidina Bilal bin Rabah itu siapa? Tukang adannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu ketika Nabi ketika Isra Mi'raj, nah ini kah penting nih kah. Ketika Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi nih kah Isra Mi'raj. Rasulullah nih kah mendengar, kenapa? Di surga bunyi terompah sandalnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Nah, coba sandal lai kaiding ke surga. Ben Rasulullah sandallah Sayyidina Bilal. Tukang aden nih kah. Makanya tukang aden nih kah. Oh, manti nih kah. Di salamat tak tahu kaidingnya di mana. Kaidingnya surga paling ya. Kaiding sandal. Makanya namun apa cak lebih santak kaiding lagi. Lah nika Sayyidina Bilal kaiding sandallah bodeneng swarga. Kemudian turun Rasulullah. Nah, Mas manggil, Bilal, ya denja. Ben andi amalan apa, man? Punten ya Rasulullah. Ya, andi amalan pasti, man. Punten abdina sesuatu yang diikuti, dilakukan oleh ajunan, abdina noro ajunan. Nja pasti ban andi amalan. Engkau ngiding suara, saya mendengar suara terompahmu, suara sandalmu di surga. Kau pasti punya amalan. Tidak ya Rasul, ya jujurlah. Apa? Iya ya Rasul, saya setelah melaksanakan wudhu, saya sholat sunnah 2 rakaat. Nikah saya terkenal sholat sunnah sukrul wudhu. Lah nih, sholat sunnah 2 rakaat. Oh itu kau lakukan? Iya ya Rasul. Pantesan beenteti orang seistiqomah sampai bunyi sandalmu terdengar. Loh, Rasulullah masa melakukan? Rasulullah tak pernah melakukan sholat sunnah ba'da wudhu. Tak pernah. Rasulullah memerintah enten. Tapi Rasulullah mengiyakan bahwa itu amalan si bener sampai beun sandallah kening paeding bersengkok nang etun nang suarga. Berarti amalan bagus. Kini kasih kocak napa? Sunnah takririyah. Nah, alarang Nabi. Enten. Nganjuraki Nabi. Enten. Tapi Rasulullah mengiyakan. Itulah amalan sebab bagus. Lah. Makanya kulaban panjenengan montromul apa banyak. Mari fajang, mari awudu, salat sunnah wudu. Tak kau hari Jumat. Nika banyak kala kapra nika. Salat sunnah wudu pera hari Jumat. Enggak. Ada hubungan naban Jumat ki. Nah, kenika setiap selesai wudu. Ibengkona bisa ya. Setelah wudu. Tadi mun dawam wudu, dawam nika aja ke wudu ki.
betal wudu. Pas ngamal lagi ke nikah, mapan. Karena bojong Allah. Betal wudu. Mari wudu, sholat. Mari wudu, mapan ke nikah. Nah, tapi keng jarang orang alako. Jangankan sholat sunnah, jangan kadang wudu unjak akan tok jedut tak kira aja, jeding aja mata iya. Tak kira jarang ya lagi, jarang nah, padahal orang aja ke wudu, itu berat kan nikah. Makanya orang istiqomah jaga wudu lebih berat dari orang puasa dan sholat malam. Sholat malam gampang. Gampang, pokok datangi lah gampang. Puasa gampang lah. Mula biasa tak kira lapar. Tapi mau nahan wudu, dawam wudu, sarah. Tertawa kok. Sarah kan ikan dawam wudu. Betal wudu, sarah. Dawam wudu. Ini lagi. Lah, makanya orang pada amalan ketika pada puncaknya tak oleh aneka napanya mana betal wudu pokok tak oleh betal wudu selama satu malam tak oleh betal wudu. Mon betal wudu kau tu anyari, betal wudu kau tu anyari terus dan tidak boleh tidur. Kenika berak amalan kenika ki riyadhahnya mana berak. Kenapa kan harus dawam wudu langkeng wudu nah sarang kenika. Makanya Sayyidina Bilal ini kan bukan hanya mendawamkan wudu, tapi setelah wudu sholat sunnah wudu. Nah, ya, sholat sunnah wudu ben. Sehingga kenika satu keterangan bahwa apapun yang diperintah Rasul berupa kewajiban, berupa sunnah-sunnah, ambil, lakukan. Dan apa yang dilarang Rasul itu berarti larangan, haram dilakukan. Fantahu, tinggalkan. Pokoklah tinggal lagi. Bidana nikah. Nah, muka-muka manfaat, barakah. Muka nikah menjadi tambahan kita untuk selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita menatara Rasulullah setahap demi setahap, maka kita akan mulia dunia hatta akhirah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. ikuti dan kala Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habib تقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب bersama مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال
والتحامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا الله بها يا الله بها يا الله بهدى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة آمين يا الله 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 يا الله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.